Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan apa kabar semua? Saya harap semua sehat-sehat saja dan saya harap juga masih semangat untuk belajar meskipun belajar online ya. Baik, melanjutkan materi minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita sudah bahas mengenai fungsi scanf, yaitu yang kita gunakan untuk membaca inputan melalui keyboard ya, atau bisa kita sebut dengan inputan dinamis, karena inputan bisa kita ganti tanpa harus merubah program ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai percabangan dalam bahasa C ya. Dan saya rasa juga ini udah tidak asing lagi ya istilah percabangan, karena semester 1 kemarin juga sudah sempat belajar percabangan ya. Nah, percabangan ini secara terminologi kita bisa artikan bahwa percabangan merupakan sebuah struktur kendali yang akan mengeksekusi satu atau lebih baris program. Oke, percabangan dalam bahasa C yaitu merupakan struktur kendali yang akan mengeksekusi satu atau lebih baris program yang memenuhi kondisi tertentu ya. Nah, jadi dalam dunia pemrograman itu ada istilah yang dikenal dengan nama percabangan ya. Jadi percabangan ini memungkinkan kita sebagai pembuat program untuk mengeksekusi baris program mana saja yang mau kita jalankan jika kondisi ini terpenuhi, atau baris program mana saja yang tidak perlu dijalankan ketika kondisinya tidak terpenuhi. Nah, itulah fungsi dari percabangan. Jadi ada baris program atau satu blok program yang nggak perlu dijalankan, ada juga nanti blok program atau baris program yang perlu dijalankan. Jadi nggak semua harus dijalankan, tapi ada yang perlu kita jalankan dan ada yang tidak perlu kita jalankan. Nah, untuk mengontrol ini kita butuh namanya percabangan ya. Nah, percabangan itu sendiri sebenarnya punya banyak jenis ya. Nah, yang pertama itu ada percabangan if tunggal ya. Nah, if tunggal ini struktur kendali di mana if tunggal ini hanya akan mengeksekusi baris program yang kondisinya benar ya. Jadi hanya struktur kendali yang nilainya itu benar atau kondisi yang nilainya benar yang akan dieksekusi. Jadi jika kondisinya benar salah, maka tidak akan ada baris program yang akan dieksekusi. Contohnya, contohnya itu untuk nilai misalnya. Ya, nah di sini kita punya sebuah variabel ya dengan nama nilai, di mana variabel nilai ini memiliki sebuah nilai yaitu nilai 70. Oke, nah lalu lanjut ke kondisi ataupun percabangan if tunggal ya. Coba lihat nih, if jika nilai yang kita input tadinya di atas lebih besar dari 70, maka Anda lulus. Maka nanti program akan menampilkan atau mengeksekusi pernyataan Anda lulus ketika nilai pada variabel nilai ini lebih besar dari 70. Nah, inilah fungsi dari if ya. Nah, if ini akan mengeksekusi baris program ini jika kondisi yang dalam tanda kurung ini terpenuhi. Contoh, jika nilai yang kita input di atas 70, maka Anda lulus, akan muncul di layar program Anda. Tapi jika nilai yang kita input nantinya di bawah dari 70 atau tidak di atas 70, maka nanti tidak akan ada baris program yang dieksekusi, yang ditampilkan cuma kosong ya. Jadi ingat, poin dari if itu adalah di kondisinya. Jadi kondisinya harus bernilai benar. Oke, contoh di atas kita buat 70,
masuk ke kondisi apakah nilai di atas tadi lebih besar dari 70. Karena yang kita input di atas adalah 70, maka 70 tidak lebih besar dari 70. Maka nanti di program yang tampil tidak ada, kosong. Kenapa? Karena memang kondisi ini tidak terpenuhi. Namun coba kalau kita ganti, misal 70 kita ganti 75. Oke, lalu masuk di kondisi ini. Apakah nilai yang kita input di atas yang ini lebih besar dari 70? Nah, jika iya, jika benar, maka nanti akan muncul Anda lulus. Ya. Nah, contoh. Ini contoh programnya. Nih. Ini contoh program di bahasa C-nya, ya. INT nilai. Nah, nanti di sini kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan fungsi scanf untuk membaca inputan dari keyboard ketika nanti program dijalankan. Oke, lalu inilah struktur dari if. Ya. If kondisi lalu statement yang akan ditampilkan, ya. Karena kita masih baru belajar tentang if tunggal, maka yang akan dihandle oleh percabangan di sini hanya kondisi yang bernilai benar. Ya. Sama seperti yang saya jelaskan di contoh sebelumnya. Nah, jadi coba ini diketik dulu ya, teman-teman di Borland C++-nya atau yang kemarin sudah pakai online GDB boleh nih. Ya, nah kalau sudah diketikkan atau di copy paste ya, kalau bisa di copy paste dari videonya ya. Nah, ini saya coba jalankan di online GDB ya, karena kebetulan saya juga nggak punya Borland ya. Nah, coba lihat di sini ya. Nah, ini yang tadi saya sudah minta untuk diketikkan, silahkan diketikkan. Nah, kalau sudah selesai coba dijalankan, Oke, nanti ketika dijalankan nanti sistem akan meminta atau program nanti akan meminta Anda untuk masukkan nilai. Nah, jadi silahkan masukkan angka berapa aja. Saya contohkan biar sama seperti contoh yang saya berikan sebelumnya, yaitu angka 70 ya. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa jika yang kita masukkan adalah nilai 70, maka nantinya sistem tidak akan menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena di kondisi if-nya masih bernilai salah. Ya, karena nilai harus lebih besar dari 70 seperti yang kita lihat di sini. Ya. Jadi ini harus terpenuhi, harus bernilai benar agar sistem bisa menampilkan atau mengeksekusi statementnya. Tapi karena yang kita input 70, harusnya sistem tidak akan menampilkan apa-apa. Nih, saya contohkan dengan menekan tombol enter. Oke, nah, program selesai dijalankan namun tidak ada muncul apa-apa. Kenapa? Karena memang kondisi if-nya tidak terpenuhi atau kondisi if-nya tidak benar. Karena yang kita input tidak lebih besar dari 70. Oke, saya akan ulang lagi kembali untuk menginput nilainya. Saya runkan kembali. Kemudian saya contohkan lagi nilainya itu 75 ya. 75. Kemudian saya enter. Oke, nah di sini sistem atau program akan menampilkan pernyataan Anda lulus. Kenapa? Karena ternyata nilai yang kita inputkan itu kondisinya benar. Di sini nih, ya. Nilai yang kita inputkan tadi 75 akan di handle oleh if-nya. Nanti if akan memeriksa apakah nilai yang kita inputkan tadi, nilai 75 tadi lebih besar dari 70. 75 lebih besar dari 70. Ya. Nah, jika nilainya benar, maka nanti akan muncul Anda lulus. Oke, karena 75 lebih besar dari 70, maka program akan menampilkan pernyataan Anda lulus. Oke, nah coba dijalankan, dites sudah sama atau tidak. Nah, jika ada pertanyaan boleh didiskusikan di grup ya.